Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Enisa ini di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai filsafat komunikasi. Yuk kita ikuti. Saya akan memulainya dengan pernyataan Descartes, filsuf Prancis yang menyatakan cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Kita mulai dari masalah dasar filsafat. Melihat definisi etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani. Artinya filosofia, yakni dibagi dua menjadi philos dan sophia. Philos sendiri maknanya adalah suka, cinta, dan kecenderungan pada sesuatu. Lalu sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi secara sederhana, filsafat dapat dimaknai sebagai cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Lalu bagaimana dengan definisi terminologis? Definisi ini menjelaskan suatu sikap, metode berpikir, kelompok masalah, metode teori, analisis kritis, bahasa dan pengertian, serta pemahaman yang komprehensif. Mari kita melihat definisi filsafat menurut para ahli. Dr. Muhammad Hatta menyatakan filsafat adalah usaha manusia, baik dengan pikiran maupun perasaan batin, untuk mencari kebenaran tentang sesuatu. Sementara R.F. Billing menyatakan filsafat itu adalah berpikir untuk mencapai atau mencari kebenaran yang universal sifatnya di setiap kenyataan. Lalu bagaimana karakteristik berpikir filsafat? Karakteristik ini dibagi dua, yakni pertama, menyeluruh. Menyeluruh itu artinya bahwa kita melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Lalu kaitan ilmu dengan moral dan kaitan ilmu dengan agama. Lalu ketika kita melihat bahwa filsafat itu secara mendasar, maka tidak ada lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Itu adalah pertanyaan mendasar. Lalu bagaimana proses penilaian kriteria tersebut dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri adalah benar? Lalu kata benar itu sendiri apa? Nah, itu disebutkan dalam Surya Sumantri 1983. Lalu bagaimana dengan objek filsafat? Objek filsafat dibagi dua, objek material dan objek formal. Apa yang dimaksud dengan objek material? Yaitu sarana kajian filsafat di mana segala yang ada, konkret, abstrak, mauzud, material, imaterial, fisik, dan non-fisik. Lalu objek kajian filsafat adalah segala sesuatu realitas, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Lalu bagaimana objek formalnya? Kita melihat objek formal itu adalah sudut pandang kefilsafatan dalam mengkaji objek materialnya itu. Misalnya dari sudut ontologi atau hakikat ada, epistemologi atau hakikat pengetahuan, dan aksiologi atau hakikat manfaat. Untuk mempelajari lebih jauh tentang filsafat, yuk kita berkenalan dengan tokoh-tokoh filsafat dan perkembangan filsafat. Kita mulai dari Thales. Thales hidup di 625 sampai 545 sebelum Masehi. Nama Thales ini muncul atas penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Thales disebut juga sebagai salah satu dari 7 orang bijaksana atau Seven Wise Men of Greece. Dan Thales oleh Aristoteles disebut atau diberi gelar The Father of Philosophy. Kenapa? Karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat. Lalu kemudian ada Socrates. Socrates hidup di 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates ini berpendapat bahwa ajaran dari kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pengembangan adalah pengujian diri sendiri. Lalu
Menurut Socrates bahwa pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Semboyan yang paling digemarinya adalah apa yang tertera pada kuil Delphi, yaitu kenalilah diri sendiri. Lalu tokoh berikutnya adalah Plato. Plato hidup di 425 sampai 347 sebelum Masehi. Plato berpendapat bahwa manusia berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap, bermacam-macam, dan berubah, sedangkan dunia ide bersifat tetap, hanya satu macam dan tidak berubah. Menurut Plato, dunia pengalaman merupakan bayang-bayang dari dunia ide, sedangkan dunia ide merupakan dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia realitas. Plato juga menyatakan bahwa dunia inilah yang menjadi model dunia pengalaman. Dengan demikian, dunia sesungguhnya atau dunia realitas adalah dunia ide. Lalu John Locke yang hidup di 1632 sampai 1704. Tentang filsafatnya, dia menyatakan, substance we know no words. Artinya, tentang substansi kita tidak tahu apa-apa. Menurut dia bahwa apa yang dianggapnya substansi adalah pengertian tentang objek sebagai idea. Tentang objek itu yang dibentuk oleh jiwa berdasarkan masukan dari indera. Locke tidak berani menegaskan bahwa ide itu adalah substansi objek. Substansi kita tidak tahu persoalan substansi. Agaknya ini adalah persoalan metafisika sepanjang masa. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan mengenai filsafat komunikasi. Semoga wawasan dan pengetahuan Anda semakin bertambah. Dan kita akan bertemu kembali dalam pembahasan mengenai edisi filsafat komunikasi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.